Napitupulu yang menyuguhkan berbagai video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Dengan kata lain, kita akan membahas bagaimana cara menulis pidato persuasif. Ini merupakan materi kelas 9. Nah, di dalam judul ini ada beberapa kata yang harus kita pahami. Apa itu gagasan, pikiran, arahan, atau pesan? Nah, silahkan dengar penjelasan saya berikut ini. Kita mulai dari gagasan. Gagasan itu merupakan suatu hasil pemikiran, keinginan, harapan, dan usulan yang disampaikan seseorang kepada yang lain. Selanjutnya ada di kata pikiran. Pikiran itu adalah hasil berpikir. Dan yang selanjutnya ada kata arahan. Arahan itu merupakan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Dan bagian yang terakhir itu ada pesan. Pesan merupakan perintah, nasihat, permintaan, dan amanat yang disampaikan. Itulah pengertian beberapa kata dari judul tadi ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu kita harus menentukan topik pidato terlebih dahulu. Kiranya kita memilih topik yang kita kuasai dan menarik. Topik pidato itu ditentukan berdasarkan kebutuhan pendengar. Apa yang dibutuhkan pendengar sekarang? Atau permasalahan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Contoh topiknya, nah ini saya ambil contoh topik yang dekat dengan para remaja. Ada game online, penyalahgunaan sosmed, bahaya merokok, ataupun narkoba, dan lain-lain. Nah, langkah yang kedua, kita juga harus menentukan tujuan pidato. Kiranya tujuan pidato kita itu harus jelas. Mau kemana arah tulisan kita agar tidak menyimpang. Contohnya, kita pilih topiknya game online. Maka tujuannya dapat berupa agar pendengar mengetahui pengertian game online, dampak game online, dan cara mencegah kecanduan game online. Langkah yang ketiga, kita mengumpulkan data. Untuk apa data ini? Dan data ini diperlukan untuk memperkuat argumen-argumen kita terhadap masalah yang kita bicarakan agar orang lain lebih percaya dan dapat melakukan apa yang kita inginkan. Data itu harus berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat para ahli. Selanjutnya, langkah keempat, kita menyusun kerangka pidato. Nah, namanya saja kerangka. Kerangka ini merupakan acuan agar pidato kita itu lebih terarah, lebih sistematis, dan lebih runtut. Contoh, kita ambil saja topiknya game online. Maka kerangka pidato yang dapat kita susun sebagai berikut. Kita mulai dari pembukaan. Nah, di pembukaan itu kita sudah mulai menyertakan apa salam pembuka kita, apa ucapan penghormatan kita, dilihat siapa sih yang kita undang atau yang mendengarkan kita, dan ada ucapan syukur. Kemudian langkah berikutnya, kita menentukan isi pidato. Nah, karena judulnya atau topiknya game online, maka isi pidato tersebut yang berupa argumen-argumen itu, kita dapat mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih game online? Kemudian kita sertakan juga dampak game online tersebut. Dan bagaimana cara mencegah kecanduan game online. Nah, bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini kita tutup dengan simpulan.
Kemudian apa sih harapan kita atau saran kita? Atau kita juga mulai membuat konsep permintaan maaf kita seperti apa? Ucapan terima kasih kita kepada pendengar dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, inilah kerangka pidato dengan topik game online. Langkah yang kelima, mengembangkan kerangka pidato tadi yang telah kita susun menjadi pidato yang utuh. Contohnya, kita umpamakan saja judulnya adalah pengaruh game online bagi remaja. Nah, di dalam struktur pidato, kita mulai dari pembukaan. Pembukaan itu dimulai dari salam pembuka. Kita buat saja selamat pagi bagi kita semua, boleh selamat siang. Terserah ya, tergantung situasi kita. Kemudian, ada ucapan penghormatan. Nah, di dalam contoh yang saya buat, dapat kita ketahui bahwa yang sedang mendengarkan kita atau orang yang kita undang, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Setelah ucapan penghormatan, yang muncul adalah ucapan syukur. Ucapan syukur ini kita tujukan kepada Tuhan. Di bagian akhir dari ucapan syukur ini, kita menyebutkan apa sih judul dari pidato kita? Nah, judul kita kan pengaruh game online bagi remaja. Nah, inilah bagian dari pembukaan. Selanjutnya kita akan memasuki bagian isi pidato. Bagian isi pidato ini kita mulai dari yang namanya struktur pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini maksudnya bagaimana kita yang sedang berpidato ini menyikapi masalah yang ada di masyarakat. Tadi kita telah mengambil judul pengaruh game online bagi remaja. Bagaimana kita menyikapi terhadap game online itu? Itulah pernyataan posisi. Nah, saya buat di sini pernyataan posisi saya atau bagaimana sikap saya terhadap masalah itu. Pertama, saya sebutkan dulu bahwa game online ini sudah dibuat jadi sebuah hobi yang digemari oleh para remaja, mulai dari tingkat pertama hingga menengah. Dan saya buat juga bahwa game online ini bukan hal asing lagi di zaman sekarang. Semua orang tahu. Kemudian saya sebutkan juga bahwa game online ini sangat dekat dengan dunia remaja. Dan karena game online inilah juga membuat remaja itu memiliki perilaku yang merugikan dirinya bahkan orang lain. Nah, inilah sikap saya terhadap judul saya tadi, bahwa game online itu memiliki pengaruh yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Agar orang lain percaya atau yakin dengan yang saya sampaikan, maka saya mulai membuat tahap argumen. Tahap argumen saya ini saya mulai dari membuat pengertian game online itu. Nah, saya sebutkan pengertiannya. Setelah pengertiannya, saya mulai membuat data. Fenomena yang ada sekarang. Nah, ini kan sebuah data kan, fenomena yang ada sekarang. Lalu saya buat juga di dalam tulisan ini, gamers di Indonesia sudah mencapai 6 juta. Nah, ini sebuah data. Kemudian saya sebutkan juga di situ bahwa daerah Medan tingkatnya pun cukup tinggi. Inilah tahap argumen yang bagian awal saya utarakan. Kemudian saya juga menyebutkan tahap argumen berikutnya. Argumen itu harus banyak ya agar orang lain percaya dengan yang kita sampaikan. Di argumen ini saya mulai dari warnet. Saya bahas warnet di sini. Nah, saya sebutkan di dalam contoh saya ini bahwa warnet sangat menjamur dan inilah yang membuat game online itu juga semakin dekat lagi dengan remaja. Nggak hanya di kota besar, tapi di pedesaan pun game online ini sudah merebak. Kemudian saya sebutkan juga di situ bahwa di beberapa warnet
dipenuhi dengan kalangan pelajar yang harusnya mereka di sekolah, tetapi mereka di warnet untuk menghabiskan waktunya bermain game, bahkan mereka berani bolos, tidak masuk sekolah. Setelah itu di paragraf selanjutnya saya memasuki data mengenai gadget. Gadget itu handphone. Nah, saya juga sebutkan di situ bahwa handphone juga memicu game online ini berkembang pesat. Hanya dari HP, para remaja itu mudah mengakses, mendownload, memainkan game online tersebut kapan saja, di mana saja, asal paket tersedia. Selanjutnya, saya masih memuat argumen-argumen yang lain. Saya mulai dari argumen dampak positif dan dampak negatif dari game online tersebut. Ada juga dampak positif dari game online. Saya buat melatih ketelitian, kecermatan. Memang kalau sedang bermain game, kita jadi teliti, harus cermat, mau menyusun strategi, dan dampak berikutnya bertambah ilmu teknologi. Otomatis kalau kita tidak bisa memainkan komputer atau handphone dengan baik, kita tidak akan bisa memainkan game tersebut kan? Dan kita juga bisa menambah pengetahuan mengenai nama senjata, nama negara, nama kota. Itu dampak positifnya. Namun, saya menyebutkan berikutnya dampak negatif yang lebih banyak, seperti radiasi mata, kemudian sakit kepala, hubungan teman dan keluarga jadi renggang karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan game tersebut, sehingga kita jarang bersosial dengan yang lain. Kemudian kerugiannya, pikiran kita terus-menerus memikirkan game, jadi tidak fokus, tidak konsentrasi, sering bolos, sulit disuruh orang tua untuk melakukan pekerjaan. Kemudian kita jadi boros mengeluarkan uang untuk membeli paket internet agar bisa tetap bermain game online. Nah, saya sebutkan juga di bagian paragraf terakhir, dari jumlah dampaknya saja sudah kelihatan lebih banyak dampak negatif daripada positifnya. Berikutnya, saya masih tetap memuat argumen supaya lebih kuat lagi. Tadi saya sudah membahas mengenai dampak positif negatif, kemudian saya akan membahas mengenai bagaimana cara mencegah dari dampak game online tersebut. Jadi saya sarankan kita lebih dulu harus memiliki niat yang kuat, dan kita harus mampu mengontrol diri agar kita terlepas dari kecanduan game online tersebut. Bisa saja dengan cara kita mulai melatih diri, memaksimalkan diri bahwa kita tetapkan bermain itu sehari hanya 3 jam. Selebihnya kita boleh berolahraga agar pikiran kita tidak melulu ke game online tersebut. Nah, setelah tahap argumen, kita memasuki penguatan pernyataan posisi. Nah, di tahap ini kita menguatkan pernyataan posisi yang pertama tadi. Pertama tadi kan kita sudah sama-sama membaca dan mengetahui bahwa saya sebutkan game online ini sangat berpengaruh terhadap dunia remaja. Nah, di bagian ini saya kuatkan kembali. Dari paparan saya sebelumnya sudah cukup untuk menjadi argumen yang kuat bahwa game online sangat berpengaruh terhadap dunia remaja pada zaman sekarang. Nah, ini saya kuatkan lagi kan dari pernyataan posisi saya yang pertama. Saya kuatkan itu dari argumen-argumen sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya, memasuki bagian penutup. Bagian penutup ini berupa simpulan yang pertama sekali. Nah, di dalam contoh saya ini saya simpulkan bahwa kita harus bijak memprioritaskan mana hal-hal yang lebih positif di dalam penggunaan internet. Dan kita harus bijak menggunakannya. Kita juga harus paham apa dari manfaat-manfaatnya. Dan saya juga sebutkan bahwa
kita jangan sampai lupa segala hal karena sebuah permainan. Jangan sampai kita lupa waktu, lupa saudara, teman, yang padahal dari awal teman kita ini keberadaannya sudah lebih dulu daripada game online tersebut. Setelah itu, saya tutup dengan hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, nah ini saya mulai dari permintaan maaf. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian pidato saya, yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Itu ya, permohonan maaf. Kemudian harapan saya berharap pidato yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan di bagian terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam penutup. Karena tadi saya buka dari selamat pagi dan masih pagi juga ya di bagian penutupnya. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat buat siapa saja. Dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.